Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Saat ini kita akan mempelajari tentang peluang atau probabilitas, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Perbedaan antara kombinasi dan permutasi, di mana kombinasi cara menyusun objeknya tanpa memperhatikan urutan. Sedangkan permutasi itu adalah cara menyusun objeknya dengan memperhatikan urutan. Jadi perbedaannya dapat kita lihat, kombinasi itu urutan tidak diperhatikan, sedangkan permutasi memperhatikan urutan. Kombinasi memilih tim atau kelompok, baju, mata pelajaran, daftar makanan, itu contohnya. Sedangkan permutasi menyusun orang, terus nomor telepon, angka, dan warna. Kombinasi adalah mengambil beberapa anggota dari grup. Sedangkan permutasi adalah mengambil ketua tim menyusun job desk tiap orang. Kombinasi mengambil dua warna dari kotak secara acak, sedangkan kalau permutasi mengambil dua warna favorit secara berurutan. Kombinasi mengambil tiga orang pemenang, sedangkan permutasi adalah pemenangnya itu sudah ada secara berurutan, yaitu juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang permutasi. Permutasi itu adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Contoh permutasi adalah N peluang R, di mana N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Permutasi atas sebagian dari seluruh objek, permutasi dari objek dengan pemulihan, ini jenis-jenis permutasi. Permutasi atas sebagian objek dari seluruh objek yang tidak dapat dibedakan, dan permutasi siklik. Itu yang nanti akan kita pelajari. Selanjutnya adalah permutasi atas sebagian dari seluruh objek. Ada contoh. Berapa jumlah permutasi yang dapat dibentuk dengan dua huruf dari A, B, dan C, di mana rumusnya adalah N peluang R sama dengan faktorial N bagi N kurang R faktorial. Diketahui N itu adalah banyaknya huruf yang akan dibentuk, yaitu A, B, dan C. Dan R adalah banyaknya huruf dalam banyaknya huruf yang akan dibentuk, yaitu ada dua huruf. Maka 3 peluang 2, 3 faktorial dibagi 3 kurang faktorial. Jadi caranya 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. 3 kurang 2 sama dengan 1 faktorial itu adalah 1. Jadi 3 kali 2 kali 1 dibagi 1, 6. Maka ini karena hurufnya masih sedikit ya, ada 3 huruf ya, dan membentuknya 2 huruf, maka hasil sebanyak 6 itu bisa kita buat, yaitu di mana permutasi dapat dibentuk dengan 2 huruf, di mana tadi dikatakan permutasi itu secara berurutan, yaitu A, B, AC, ya, BA, BC, terus CA, dan CB. Itu dia hasil dari pembentukan permutasi 2 huruf dari 3 huruf yang disediakan. Selanjutnya adalah dalam kepengurusan RW akan dipilih 3 orang untuk menduduki ketua, sekretaris, dan bendahara. Bila diketahui ada 6 calon pengurus RW yang terdiri atas 4 laki-laki dan 2 perempuan. Dikatakan di sini adalah berapa sih susunan kepengurusan RW yang mungkin dibentuk jika ke-6 calon mempunyai kemungkinan yang sama. Maka cara menyusunnya adalah N peluang R, di mana N banyaknya calon yang dipilih dan R banyaknya jabatan yang akan dipilih. Jadi 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Di sini
Cara penyusunannya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, karena di bawah hasilnya 3 faktorial. Ya, jadi kita tutup hanya 3 faktorial. Maka 3 ini nanti kita coret, maka 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 susunan. Ya, 120 susunan. Selanjutnya, dengan soal yang sama, di sini ditanya berapa sih banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin dibentuk jika ketuanya adalah laki-laki. Kita akan melihat bahwa laki-laki di sini ada 4 orang dan 2 perempuan. Maka cara menghitungnya adalah berapa cara? Maka otomatis pemilihan ketua kita langsung mengambil 4 laki-laki, ya, 4 laki-laki. Setelah 4 laki-laki, maka yang sudah terpilih ini adalah kita tidak ambil lagi, kita langsung kalikan 5. Kenapa 5? Karena semuanya ada 6 calon pengurus. Kalau 1 sudah terambil, maka untuk bagian sekretaris hanya 5 calon pengurus, ya. Hanya 5. Setelah 5 untuk sekretaris, maka untuk bendahara tinggal 4 calon pengurus. Maka banyaknya susunan kepengurusan adalah 4 kali 5 kali 4, yaitu 80. Selanjutnya, ada pertanyaan, berapa sih banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin dibentuk jika ketuanya laki-laki dan sekretarisnya perempuan? Tolong teman-teman perhatikan, ketua dan sekretaris otomatis ya peluangnya adalah di mana ketua adalah 4 karena yang ditanya adalah laki-laki, di mana jumlah laki-laki adalah 4 dan sekretaris adalah perempuan, jumlah perempuannya 2, jadi 4 kali 2. Terus bendahara 4. Kenapa 4? Karena pemilihan sebanyak 6 orang ini otomatis setelah ketua terpilih, sekretaris terpilih, maka peluang untuk menjadi bendahara hanya tinggal 4. Maka 4 kali 2 kali 4 sebanyak susunannya adalah 32. Selanjutnya adalah permutasi dari objek dengan pemulihan, yaitu suatu permutasi sebanyak R objek dengan pengulangan, artinya objek dapat digunakan beberapa kali. Dinyatakan dalam rumus peluang N kurang R sama dengan N pangkat R. Contohnya adalah akan dibuat nomor registrasi yang terdiri dari 3 angka yang dipilih dari kumpulan angka 0 sampai dengan 9. Berarti di sini ada 10 angka. Hitunglah banyaknya susunan nomor registrasi yang mungkin bila setiap angka boleh digunakan beberapa kali. N itu adalah banyaknya angka yang akan dibentuk dan R banyaknya angka dalam satu kumpulan, yaitu N pangkat R, jadi 10 pangkat 3, jadi 1000. Jadi berapa susunan nomor registrasi adalah 1000 susunan. Selanjutnya adalah misalnya dari 3 orang, A, B, dan C. A, B, dan C akan ditempatkan di titik tertentu, di mana masing-masing ada 2 orang dengan pemulihan. Hitunglah permutasinya. N adalah banyaknya huruf yang akan dibentuk. Maaf, banyaknya susunan yang akan dibentuk, yaitu 3. Ada A, B, dan C. Dan R adalah banyaknya huruf dalam satu kumpulan, karena di sini masing-masing membutuhkan 2 orang. Maka rumusnya adalah Pn kurang R sama dengan N pangkat R. Jadi 3 pangkat 2. Jadi ada susunannya adalah sebanyak 9. Selanjutnya adalah permutasi atas sebagian objek dari seluruh objek yang tidak dapat dibedakan. Yaitu jika terdapat suatu kelompok N objek yang terdiri dari N1, N2, N3 sampai dengan NR,
maka permutasi dari kelompok n objek tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk rumus n faktorial dibagi dengan n1 faktorial, n2 faktorial sampai dengan nr faktorial. Contoh, berapa banyak susunan yang berbeda bila akan dibuat sebuah rangkaian lampu ya hias yang terdiri dari 4 lampu merah, 3 lampu kuning, dan 2 lampu biru. Diketahui banyaknya lampu adalah 9, yaitu adalah 4 lampu merah, 3 lampu kuning, dan 2 lampu biru. N1 adalah 4, merupakan lambang dari lampu merah dalam satu rangkaian. N2 adalah lampu kuning. N3 adalah 2, yaitu lampu biru. Selanjutnya adalah cara mencarinya adalah 9 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Di sini adalah ada 4 faktorial. Jadi susunan 9 itu kita buat hanya sampai 4. Sampai 4. Yaitu 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Selanjutnya adalah kita mencari 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Dan 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Maka 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1, 2 kali 1. Jadi ada 1260 susunan. Pertanyaan selanjutnya, contoh selanjutnya adalah kata primus terdiri dari 6 huruf yang berbeda, yaitu P, R, I, M, U, dan S. Ada 6 huruf yang berbeda. Berapa banyak susunan dapat dibentuk dari huruf tersebut? Ya, maka caranya adalah banyaknya huruf dalam primus adalah 6 faktorial. Dibagi dengan masing-masing huruf itu terdiri dari 1. Jadi 1 faktorial untuk P, 1 faktorial untuk R, 1 faktorial untuk I, 1 faktorial untuk M, 1 faktorial untuk U, dan 1 faktorial untuk S. Maka 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1, di mana satunya ada 6. Jadi ada ada 720 susunan. Selanjutnya adalah kita permutasi siklik, yaitu permutasi untuk n objek atau elemen yang berbeda dalam suatu lingkaran atau suatu permutasi yang dibuat dengan menyusun anggota-anggota suatu himpunan secara melingkar. Contohnya, terdapat 3 pemain halma, maka rumusnya adalah 3 dikurangi 1 faktorial. Jadi susunannya ada 2. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan tidak diperhatikan. Di mana rumusnya adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Contoh, bila dari A, B, dan C bila dari A, B, C, dan D diambil 3 objek, hitunglah kombinasi yang diperoleh. Itu dia, hitunglah kombinasi yang diperoleh. Jadi banyaknya himpunan adalah 4, 1, 2, 3, 4. Terus yang diambil objeknya adalah 3. Jadi 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 kurang 3 faktorial. Maka hitung berapa jumlahnya sebentar. Ini adalah kita hitung dulu sebentar.
1. Maka cara pengerjaan yang nomor pertama ini adalah N-nya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4. Oh, ini hitam. Kita rubah deh. Karena warnanya hitam. Kita rubah. Maka adalah 4 kombinasi R-nya adalah objek, adalah 3. Maka sama dengan 4 faktorial, 3 faktorial, N kurang, bukan N ini. Bentar. Hapus. Maka adalah 4 kurang 3 faktorial. Maka 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Jadi sama dengan 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial kali 1. Ini coret. Maka hasilnya 4 susunan. Sekarang adalah kantor Departemen Kesehatan akan menempatkan 4 dokter dari 10 dokter baru yang menunggu penempatan. Maka rumusnya adalah N kombinasi R, di mana banyaknya dokter adalah 10 dan yang ditempatkan adalah 4. Jadi 10 faktorial bagi 4 faktorial dikali dengan 10 dikurangi 4 faktorial. Maka di sini kita akan menghitung 4 faktorial dan 6 faktorial. Maka ini perkaliannya adalah 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Jadi sampai 6 faktorial saja karena di sini ada 6 faktorial. Terus 4 kali 3 kali 2 kali 1. Untuk 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka ini coret ya. 10 bisa dicoret, ini adalah 5. 9 bisa coret. Ini 1, ini 5. 9 adalah 3. 8 dicoret adalah 2. Maka hasilnya adalah 210. Selanjutnya, tolong teman-teman kerjakan latihan yang nomor 1 saja ya di dalam diskusi e-kampus kita. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan tentang permutasi dan kombinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.